Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, masih tentang jiwa yang tenang, atau dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Qur'annya, an-nafsul mutmainnah. Dimana pada video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang memiliki rasa tu'minu billahi, tu'minu biliqa'illah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman akan adanya perjumpaan, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu unsur atau faktor yang akan menjadikan kita memiliki jiwa yang tenang. Dan unsur ini, saudara-saudara sekalian, harus kita tanamkan dalam jiwa kita dan masukkan dalam diri kita sebagai bagian dari unsur positif yang mudah-mudahan akan mempengaruhi diri kita menjadi orang yang ke depan lebih baik. Dan semestinya inilah yang harus ditanamkan oleh setiap muslim. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus meyakini bahwa kehidupan kita ini tidak hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat, di mana pada kehidupan akhirat itu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini seperti ini dengan sungguh-sungguh, jadi bukan hanya sekedar di lisan, tapi dengan sungguh-sungguh, maka akan banyak hal dalam diri kita yang berubah, ya, menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dengan meyakini bahwa adanya hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan didorong menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini, akan lebih waspada terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lebih berhati-hati supaya tidak melakukan hal-hal yang mendolimi orang lain, termasuk hal-hal yang merugikan kepentingan orang banyak. Nah, kenapa? Karena kita meyakini bahwa setelah hidup di dunia ini, atau setelah nanti kita mati, menemui ajal kita, maka kita akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita. Nah, ini saudara-saudara sekalian, perasaan seperti ini juga akan mendorong kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, termasuk ketika sholat. Kita akan menjadi orang yang berupaya melakukan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan penuh makna, menghayati apa yang kita ucapkan, menghayati apa yang kita lakukan, sehingga akan semakin banyak berdampak dalam perilaku kita. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu ay utlubul auna. Memohonlah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma tastaqbilunahu min anwa'il bala, terhadap berbagai macam musibah, ujian yang kalian hadapi. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlu dicatat hanya kepada Allah. Seperti di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, bukan kepada yang lain. Apalagi mohon maaf seperti yang pernah saya sampaikan, pada zat selain Allah, yaitu kepada syaitan, melalui perantara seperti dukun atau paranormal, atau mungkin pada saat ini juga banyak dukun atau paranormal yang mohon maaf berkedok seperti ustaz. Nah, kita harus berhati-hati di sini. Cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu, dengan apa? Dengan cara apa? Bisabri wassalah, dengan cara sabar. Jadi ketika memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan kesabaran. Dan harus yakin bahwa akan Allah berikan solusi. Walaupun terkadang kita nggak tahu, bisa jadi agak lama. Wassalah, dan sholat. Di sini Allah hanya menyebutkan sholat, ya. Tapi mengandung arti berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan berikan solusi dari masalah yang kita hadapi, dari penyakit yang kita derita, yang Allah ujikan kepada kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, di sini Allah tekankan bahwa hal seperti ini lakabiratun, kalau aslinya kabirah itu artinya adalah besar, tapi di sini mengandung makna syaqah, berat. Bahwa untuk bersabar dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berat. Illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka banyak sebagian orang yang lebih senang mengambil jalan pintas, jalan yang instan, padahal sudah Allah berikan resepnya di sini. Allah berikan resep untuk mendapatkan solusi dan obat dari semua penyakit, seperti yang pernah saya jelaskan saudara di beberapa video sebelumnya. Illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Di sini Allah menggunakan khasyin dari kata khasya, yang bisa berarti khusyuk. Bisa juga sebagian mufassir menafsirkannya bimakna khada', ya, tunduk atau muti'in, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk atau yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini dijelaskan di ayat 46, yaitu orang-orang yang yadhunnun, walaupun arti sebenarnya adalah mengira, menyangka, tapi di sini mengandung arti al-yakin. Yastaiqinun, meyakini dengan sungguh-sungguh
dengan sepenuh keyakinan annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu, akan melihat Tuhan mereka, itu di kehidupan setelah kematian nanti, kehidupan setelah kehidupan di dunia. Wa annahum ilaihi rajiun, dan bahwa mereka hanya kepada Allah, ini didahulukan lagi, hanya kepada Allah rajiun, akan kembali, akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, di sini Allah menggunakan redaksi yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita, di samping tadi yang sudah saya jelaskan, akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, akan berhati-hati dalam melakukan pekerjaan kita, supaya jangan sampai ada yang mendolimi orang lain, supaya jangan sampai ada merugikan kepentingan orang lain. Di sini juga kita akan terdorong untuk memperbaiki ibadah kita. Seperti sholat, kita akan memperbaiki sholat kita, meningkatkan kualitas sholat kita, bukan hanya mengejar jumlah, bukan hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas kita perbaiki. Kekhusyuan kita tingkatkan, dan menjadi orang yang lebih khusyuk. Nah, dengan seperti ini saudara-saudara sekalian, maka nanti akan kebentuk. Termasuk tadi ketika menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini, kita menjadi lebih bersabar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Hanya Allah yang bisa memberikan obat dari setiap penyakit yang Allah ujikan kepada kita. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video tentang takwa bagian ketiga. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang perlu kita jaga terus, yaitu perasaan bahwa kita satu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengannya, untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, baik ataupun buruk. Ketika kita bisa menjaga seperti ini, maka sampai pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa kita masih tetap bersih, jiwa kita masih tetap menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, sehingga kita bisa menggapai derajat husnul khatimah, akhir yang baik, bukan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Demikian saudara-saudara sekalian, hadana wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.